Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Triastuti Wulandari dan rekan saya. Saya Dwi Yulianti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sumber ajaran agama Islam. Langsung saja kita ke pembahasannya. A. Al-Quran. 1. Pengertian Al-Quran. Secara etimologis, kata Al-Quran mengandung arti bacaan atau yang dibaca. Lafal Al-Quran dengan arti bacaan misalnya terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Qiyamah nomor 175 ayat 16-18. Secara terminologis, kata Al-Quran yaitu menurut Subhi Al-Salih, Al-Quran adalah firman Allah yang bersifat atau berfungsi mukjizat sebagai bukti kebenaran atas kenabian Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tertulis di dalam mushaf-mushaf yang dinukil atau diriwayatkan dengan jalan mutawatir dan dipandang ibadah bagi yang membacanya. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hiro pada tahun 611 Masehi dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi. Dalam jarak waktu kurang lebih 23 tahun berapa bulan. Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Qadar, tanggal 17 Ramadan, pada waktu Nabi telah berusia 40 tahun. Ayat pertama diturunkan adalah ayat 1 sampai dengan 5 surat Al-Alaq. Dan menurut Muhammad Idris Ramulyo, ayat yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Fungsi Al-Quran. 1. Sebagai petunjuk. 2. Sebagai keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar prinsipil agama Islam. 3. Sebagai petunjuk, penjelas dan pembeda antara yang hak dan yang batil. 4. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan bahwa ia adalah Nabi dan Rasulullah dan bahwa Al-Quran adalah firman-Nya, bukan ucapan atau ciptaan Nabi Muhammad SAW. B. Al-Sunnah. 1. Pengertian Al-Sunnah. Secara etimologi, Al-Sunnah yaitu cara atau jalan yang terpuji ataupun yang tercela. Secara terminologi, menurut Profesor Dr. Suparman Usman, Al-Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan qauliyah, fi'liyah, dan takririyah Nabi Muhammad SAW merupakan penjelas bayan terhadap Al-Quran. 2. Fungsi sunnah atau hadis. 1. Menjelaskan hukum yang telah dinyatakan Al-Quran. Kedua, memperkuat yang telah dinyatakan oleh Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan sumber hukum yang mandiri atau independen. 3. Perbedaan antara Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber hukum. 1. Segala yang ditetapkan Al-Quran bersifat absolut atau qot'i, sedangkan hadis bersifat zanni yang memerlukan pembuktian kebenarannya. Kedua, seluruh ayat Al-Quran mesti dijadikan sumber pedoman hidup. Hal ini bukan karena kita ragu-ragu terhadap Rasulullah SAW, melainkan kemungkinan kita ragu-ragu apakah suatu hadis benar-benar berasal dari Rasulullah SAW atau bukan. Ketiga, Al-Quran berbicara tentang masalah-masalah akidah atau hal-hal yang gaib, maka setiap muslim wajib mengimaninya. Sedangkan apabila diterangkan oleh al-hadis, tidak seluruhnya dapat diimani. Keempat, macam-macam sunnah atau hadis. 1. Sunnah qauliyah, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi SAW
dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah, yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti apa yang diucapkan oleh Nabi tersebut. Kedua, sunnah fi'liyah, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain. Ketiga, sunnah takririyah, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasulullah, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Rasulullah tersebut dan tidak menolak atas perbuatan atau ucapan para sahabat itu dipandang sebagai persetujuan beliau. Dilihat dari segi jumlah orang yang meriwayatkan, maka hadis dibagi kepada 3, yaitu 1. Mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak, yang tidak terhitung jumlahnya, yang karena banyaknya itu akan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Kedua, masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang perawi lapis pertamanya beberapa orang sahabat, atau lapis keduanya beberapa orang tabi'in. Setelah itu, tersebar luas, dinukilkan orang banyak yang tak dapat disangkal mereka bersepakat untuk berdusta. Yang ketiga, ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih, tetapi tidak cukup terdapat padanya sebab-sebab yang menjadikannya ke tingkat masyhur. Dilihat dari segi kualitasnya, maka hadis terbagi dalam 4 kategori, yaitu 1. Hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya muttasil atau bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui rawi-rawi dengan karakteristik moral yang baik atau adil dan tingkat kapasitas intelektualitas atau dzab yang mumpuni, tanpa ada kejanggalan dan cacat, baik dalam matan maupun sanadnya. Kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, hafalannya kurang sempurna, sanadnya bersambung, tidak dapat padanya keganjilan atau syadz, dan tidak terdapat cacat atau ilah. Ketiga, hadis zaif. Hadis zaif adalah hadis yang kehilangan syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Keempat, hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu, yaitu hadis yang dibuat-buat oleh seseorang dan dikatakan sebagai sabda atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kelima, sejarah pembukuan hadis. Pembukuan hadis terjadi pada abad kedua Hijriyah, yakni ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Beliau memerintahkan beberapa orang yang mengumpulkan hadis-hadis yang mereka peroleh. Pada abad ketiga Hijriyah, terjadi pembukuan hadis secara besar-besaran oleh Al-Bukhari, Al-Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Al-ijtihad. 1. Pengertian ijtihad. Secara etimologi, menurut Louis Makhluf, ijtihad berasal dari kata kerja fi'il jahada yajhadu, bentuk masdarnya jahdan yang berarti pengarahan segala kesungguhan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, atau bisa juga bermakna sungguh-sungguh dalam bekerja dengan segenap kemampuan. Secara terminologi, menurut Khudari Beik, ijtihad adalah pergerakan kemampuan menalar dari seorang faqih dalam mencari hukum-hukum syara. Fungsi ijtihad. 1. Untuk menguji kebenaran riwayat hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad. 2. Sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis
yang tidak tegas pengertiannya, sehingga tidak langsung dapat dipahami kecuali dengan ijtihad. 3. Untuk menggambarkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, seperti dengan qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. 3. Macam-macam ijtihad. Profesor Dr. Huzaimah Tahidoyanggo membagi ijtihad kepada 3 macam, yaitu 1. Ijtihad mutlak mustakil, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan cara menciptakan norma-norma hukum dan kaidah istinbat yang menjadi sistem metode bagi setiap orang yang hendak berijtihad. 2. Ijtihad mutlak muntasib, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan metode istinbat yang dibuat oleh mujtahid mutlak mustakil. 3. Ijtihad tarjih, yaitu ijtihad seseorang dalam memberikan fatwa atau keputusan hukum tentang suatu masalah dengan menyandarkannya kepada salah satu dari mazhab-mazhab besar ortodoks atau klasik. 4. Metode ijtihad. 1. Ijma', yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. 2. Qiyas, yaitu menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran atau Al-Sunnah atau Al-Hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Rasul yang terdapat dalam kitab-kitab hadis karena persamaan ilat, penyebab atau alasannya. 3. Istidlal, yaitu menarik kesimpulan dari 2 hal yang berlainan. 4. Al-masalih al-mursalah, yaitu cara menemukan hukum sesuatu yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran maupun kitab-kitab hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. 5. Istihsan, yaitu cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. 6. Istishab, yaitu menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. 7. Urf, adat istiadat atau urf yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dilakukan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.